Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ai Kurniawan SPD. Saya adalah salah satu calon fasilitator guru penggerak angkatan 21. Perkenankan kali ini saya untuk menyampaikan refleksi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemahaman saya tentang modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya bahwa saya sudah melakukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana seorang pemimpin pendidikan dapat mengolah sumber daya secara efektif untuk mendukung pembelajaran dan kinerja sekolah. Modul ini menekankan pentingnya pengolahan yang terintegrasi dari 3 aspek utama, yaitu aspek pertama sumber daya manusia. Sumber daya manusia mencakup semua individu yang berkolaborasi, berkontribusi pada keberlangsungan dan keberhasilan sebuah organisasi dalam konteks pendidikan yang meliputi tenaga pendidik atau guru, individu yang bertanggung jawab langsung pada proses pembelajaran siswa, juga tenaga kependidikan, staf administrasi, pustakawan, teknisi laboratorium, dan petugas lainnya yang mendukung operasional sekolah. Selain itu, pemimpin sekolah, kepala sekolah atau pengawas yang memiliki peran strategis dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan, juga komite sekolah dan orang tua, pihak eksternal yang mendukung visi dan misi sekolah, baik melalui masukan, dukungan moral, maupun partisipasi aktif. Juga adanya fokus utama pemberdayaan, pelatihan, motivasi, dan kolaborasi antar individu untuk mencapai tujuan utama. Sumber daya kedua adalah sumber daya material. Sumber daya material merujuk pada semua sarana dan prasarana fisik yang mendukung proses pembelajaran dan operasional sekolah. Contohnya fasilitas fisik yaitu gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Peralatan dan perlengkapan, komputer, proyektor, papan tulis, buku, alat tulis, bahan ajar, dan media pembelajaran. Juga sumber daya digital, platform e-learning, perangkat lunak pendidikan, atau teknologi informasi lainnya. Fokus utama yaitu pada pemeliharaan, pengolahan, dan optimalisasi penggunaan agar mendukung proses pendidikan yang efektif. Dan sumber daya ketiga adalah finansial. Sumber daya finansial adalah semua bentuk dukungan keuangan yang tersedia untuk mendukung operasional pengembangan sekolah. Contohnya pendapatan dari anggaran pemerintah, dana BOS, bantuan operasional sekolah, atau dana lain dari pemerintah daerah maupun pusat. Ada juga sumber dana mandiri, yaitu adanya donasi, sumbangan dari komite sekolah, dari orang tua siswa. Ada juga program CSR, Corporate Social Responsibility, atau kemitraan dengan lembaga lainnya. Ada juga dana hibah, sponsor, dana yang diterima organisasi, nirlaba atau perusahaan untuk mendukung proyek pendidikan tertentu. Fokus utamanya adalah perencanaan, pengelolaan anggaran, dan alokasi yang transparan dan akuntabel agar sumber daya finansial dapat dimanfaatkan secara optimal. Saya memahami bahwa peran pemimpin bukan hanya mengalokasikan sumber daya, tetapi juga memberdayakan setiap elemen agar berkontribusi optimal pada tujuan bersama. Pemimpin harus mampu membuat prioritas, melibatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta melakukan monitoring dan evaluasi agar pengolahan sumber daya benar-benar berdampak pada pencapaian hasil belajar siswa, di mana pendidikan hari ini harus berpihak kepada murid. Kemudian saya ingin merefleksikan tantangan yang akan saya hadapi ketika menerapkan modul 3.2. Beberapa tantangan yang saya identifikasi dalam menerapkan modul ini adalah: pertama, keterbatasan sumber daya di sekolah. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, menghadapi kekurangan fasilitas, pendanaan, maupun tenaga pendidikan. Begitupun di sekolah saya, ada beberapa keterbatasan karena sumber daya ekonomi itu bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan sekolah itu tak terbatas. Juga adanya penolakan atau resistensi terhadap perubahan. Ada kalanya guru atau staf enggan bekerja sama atau mencoba pendekatan yang baru. Mereka nyaman dengan cara yang lama. Mereka harus dirubah pola pikirnya. Terutama dalam pengolahan sumber daya ini. Juga komunikasi yang efektif mungkin menjadi tantangan. Tidak semua pemangku kepentingan memiliki visi yang sama. Ini memerlukan komunikasi yang efektif, sehingga penyelarasan tujuan menjadi tantangan tersendiri. Juga manajemen waktu, membagi waktu antara tanggung jawab administratif dan pengembangan pengolahan sumber daya seringkali sulit dilakukan secara seimbang. Jadi ada 4 tadi. Pertama, keterbatasan
peningkatan sumber daya di sekolah, penolakan terhadap perubahan, resistensi tadi, komunikasi. Ini ada 4 tantangan juga, manajemen waktu. Saya harus pintar dalam membagi waktu dan tanggung jawab administratif dan pengolahan sumber daya. Selanjutnya, keterhubungan modul dengan pengalaman saya, relevansi dengan konteks pendidikan dan rencana integrasi. Modul ini sangat relevan dengan pengalaman saya sebagai fasilitator untuk mendukung calon guru penggerak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah. Dalam praktiknya, saya pernah membantu CGP menyusun strategi perubahan sumber daya berbasis kebutuhan lokal. Ketika saya menjadi pengajar praktik, seperti membangun komunitas untuk menyediakan sumber daya tambahan, misalkan melalui program CSR atau kolaborasi dengan masyarakat. Adapun relevansinya dengan konteks pendidikan saat ini, di era kurikulum merdeka, pengolahan sumber daya harus mendukung fleksibilitas pembelajaran yang berpusat pada murid. Modul ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengoptimalkan sumber daya untuk mendorong inovasi, seperti menyediakan alat untuk pembelajaran berbasis proyek dan mendukung kompetensi profil pelajar Pancasila. Adapun rencana integrasi untuk masa depan, pertama saya menggunakan pendekatan kolaboratif untuk integrasi. Pendekatan integrasinya pertama melalui pendekatan kolaboratif, yaitu melibatkan komunitas sekolah, komite dan mitra eksternal dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas. Kemudian yang kedua, pemanfaatan teknologi, mengadopsi platform digital untuk memantau penggunaan sumber daya secara real time dan melatih guru dalam penggunaannya. Kemudian selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, memberikan pelatihan kepada guru tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi abad 21 untuk mendukung hasil belajar murid supaya pembelajaran semuanya berpihak kepada murid. Dan terakhir yaitu evaluasi berkelanjutan, membangun sistem evaluasi transparan untuk memastikan sumber daya yang dikelola benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja sekolah dan pembelajaran siswa. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini, saya optimis bahwa pembelajaran akan lebih berkualitas, murid akan lebih berprestasi, dan ekosistem sekolah menjadi lebih produktif serta adaptif terhadap tantangan masa depan. Selain itu, saya menyadari pentingnya refleksi secara terus-menerus, secara konsisten untuk memperbaiki praktik pengelolaan sumber daya sehingga bisa lebih efektif dan lebih baik di masa yang akan datang, sehingga pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Itulah refleksi yang saya lakukan, refleksi yang saya bisa lakukan pada modul 3.2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan perilaku atau kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.